kasus yang beneran real buat ngebongkar isu yang jauh lebih penting. Kita bakal bedah soal hukum penyebaran hoax di era digital, di mana sih batas eksploitasi anak, sampai gimana hak hukum itu bekerja di ranah keluarga. Menarik banget kan? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia peta jalan ulasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari urutan kronologi sengketanya, ancaman pidana buat penyebar hoaks, perbandingan UU ITE sama KUHP, batasan eksploitasi anak, perspektif hukum perlindungan anak, dan terakhir, soal etika privasi anak di dunia digital. Kita masuk ke bagian pertama nih, kronologi sengketa hak asuh. Gimana sih perpisahan yang awalnya kelihatan adem ayem, ini bisa tiba-tiba berubah jadi pertarungan hukum yang super pelik? Coba deh perhatiin betapa cepatnya eskalasi kasus ini. Awalnya di bulan Mei 2026, baru muncul tuh keluhan-keluhan dari pihak Sarwenda soal tagihan masa lalu dan biaya pendidikan anak. Tapi nggak nyampe sebulan, situasinya langsung memanas. Tanggal 22 Juni, Ruben Onsur resmi bikin laporan ke KPAI. Dan puncaknya, tanggal 30 Juni 2026, gugatan hak asuh itu resmi didaftarin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sidang perdananya langsung digelar 15 Juli. Cepet banget eskalasinya kan? Nah, di sini ada satu miskonsepsi gede banget di masyarakat yang harus kita lurusin. Banyak dari kita mikir kalau urusan hak asuh ini udah diputus sama pengadilan. Padahal ya, menurut kuasa hukum Ruben, Minolas Bayang, pengaturan soal bagi-bagi hari, katakanlah 3 hari sama Ruben, 4 hari sama Sarwenda, itu murni cuma kesepakatan bareng aja di atas akta notaris setelah mereka cerai. Jadi secara hukum, belum ada tuh yang namanya amar putusan pengadilan yang mengikat soal siapa pemegang sah hak asuhnya. Udah kebayangkan sekarang kenapa gugatan baru ini sampai dilayangkan? Lanjut ke bagian kedua, ancaman pidana penyebaran hoaks. Jujur aja, tiap ada sengketa figur publik, pasti ada aja pihak yang makin memperkeruh suasana pakai informasi bodong. Kita lihat nih gimana hukum merespons ini. Bayangin, di tengah konflik sepelik ini, malah muncul rumor nggak masuk akal soal Sarwenda yang dikait-kaitin sama hal gaib atau pesugihan Gunung Kawi. Sampai-sampai, pihak Sarwenda harus bawa bukti video ke kepolisian buat laporin pencemaran nama baik. Nah, kalau kita merujuk ke analisis dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, hukum kita itu membagi hoaks ke dalam 3 kategori yang jelas banget: disinformasi, misinformasi, sama malinformasi. Rumor pesugihan tadi, itu udah fix banget masuk ke ranah disinformasi. Artinya, itu berita palsu yang memang sengaja dibikin buat menyesatkan dan ngehancurin reputasi orang. Jahat banget kan? Sekarang masuk ke bagian ketiga, UU ITE versus KUHP. Terus, apa sih sanksi nyatanya buat orang-orang yang sengaja nyebarin disinformasi kayak gitu? Gini, di Indonesia tuh ada lapisan hukum yang tegas, tapi perbedaannya juga mencolok banget. Kalau kamu nyebarin berita bohong secara konvensional, alias dari mulut ke mulut yang bikin heboh masyarakat, KUHP pasal 390 itu ngancam pakai hukuman penjara maksimal 2 tahun. Tapi, begitu kamu pakai media sosial atau platform elektronik buat nyebarin rumor itu, bam, UU ITE pasal 28 langsung jalan, dan ancamannya nggak main-main. Langsung melompat drastis jadi maksimal 6 tahun penjara plus denda sampai 1 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukti nyata kalau jejak digital dan sebar-sebar hoax online itu konsekuensi pidananya super berat. Nggak bisa sembarangan. Oke, bagian keempat, batasan eksploitasi anak medsos. Kita tinggalin dulu soal hoax dan balik lagi ke pemicu utama kenapa gugatan hak asuh ini sampai muncul. Salah satu poin krusial yang diadukan Ruben ke KPAI adalah rasa resah ngelihat anak-anaknya ikut siaran langsung atau live jualan bareng Sarwenda sampai larut malam. Ingat ya, kita di sini posisinya netral, kita nggak lagi ngejudge siapa yang benar atau salah. Tapi kasus ini bener-bener ngangkat isu universal yang super relevan buat zaman sekarang. Di mana sih letak garis batas antara sekedar ngelibatin anak dalam aktivitas keluarga dan indikasi pemanfaatan anak buat aktivitas komersial? Ini tuh bener-bener wilayah abu-abu yang sekarang lagi diuji secara hukum. Kebayang nggak sih dampaknya ke anak? Di luar urusan komersial, laporan tersebut juga nge-highlight dampak psikologis loh. Ada dugaan kalau akses buat ketemu anak sering diubah sepihak, yang bikin rutinitas quality time sama ayahnya jadi keganggu. Dalam masa perkembangan anak, lingkungan yang nggak stabil atau akses yang dibatasi ke salah satu orang tua, itu bisa banget memicu tekanan mental atau bahkan perundungan psikis. Nah, argumen inilah yang dipakai pihak Ruben buat minta legalitas hak asuh penuh tanpa ada hambatan lagi. Kita lanjut ke bagian kelima, perspektif hukum perlindungan anak. Buat paham gimana hakim nantinya bakal mutusin konflik kayak gini, kita harus pakai kacamata hukum yang objektif. Coba kita lihat dari kacamata akademis ya.
Kajian dari jurnal Aurelia yang bahas soal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu nekenin kalau hakim itu punya fleksibilitas. Hakim nggak cuma sekedar ikut kebiasaan aja, tapi mereka wajib banget jadiin kepentingan terbaik bagi anak sebagai standar yang paling tinggi. Jadi, hakim bakal mengevaluasi semuanya sampai ke akar, mulai dari kondisi psikologis anak, seberapa stabil lingkungannya, sampai kebutuhan khusus anak itu sendiri, buat nentuin siapa yang paling berhak ngasuh. Undang-undang ini tuh mengamanatkan 5 pilar buat nanganin perlindungan anak. Dan ujung tombak yang paling pertama itu ya orang tua. Tujuan utamanya mutlak banget. Mastiin si anak bebas dari tekanan, bebas dari eksploitasi, dan menjamin tumbuh kembang fisik sama mentalnya optimal maksimal. Jadi, misal di pengadilan nanti terbukti kalau aktivitas kayak live streaming malam-malam atau pembatasan akses tadi beneran ganggu psikologis mereka, wah ini bakal jadi pertimbangan yang sangat berat buat keputusan hakim. Terakhir, bagian ke-6, etika privasi anak digital. Ujung-ujungnya, kasus selebritas yang lagi rame ini ngebuka mata kita semua soal dilema etis yang dirasain sama banyak orang tua modern. Pernah dengar istilah sharenting nggak? Ini tuh gabungan dari kata sharing dan parenting. Di satu sisi wajar banget dong orang tua bangga dan pengen nge-share momen anaknya di sosmed. Tapi kasus yang lagi kita bahas ini jadi pengingat keras buat kita soal bahayanya kalau hal itu udah ngelewatin batas dan berubah jadi komersialisasi waktu anak. Coba pikir deh, tiap video atau live streaming itu bikin jejak digital yang permanen buat si anak. Padahal mereka mungkin belum ngerti buat ngasih persetujuan atau konsen mereka secara sadar ya. Ini hak privasi yang sering banget kita lupain. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, mari kita renungin satu pertanyaan yang lumayan kritis. Sengketa hukum ini memang nantinya bakal diselesain di meja hijau, tapi pertanyaan etisnya ini berlaku loh buat kita semua. Apakah eksposur digital dan potensi komersial itu beneran sepadan dengan risiko privasi dan kesehatan mental anak kita di masa depan? Bikin mikir banget kan? Jadikan ini pembelajaran buat kita semua dalam menavigasi dunia digital yang makin kesini makin kompleks. Terima kasih udah ikut bedah materi bareng hari ini. Semoga wawasan ini ngasih kalian perspektif baru ya. Sampai jumpa. Sabar, rumah belum jadi. Jadi, Donsu, kalau ditanya ada asisten rumah tangga nggak? Ada babysitter ada, tapi nggak semua pekerjaan itu dipegang oleh mereka. Karena apa? Sentuhan tangan kita sendiri itu beda sebenarnya. Jadi Wenda itu menjadikan mereka itu ya kayak yang membantu dia aja di saat di dapur, atau mungkin kalau nyuci piringnya biar nggak numpuk gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Kalau baju beberapa semuanya dihandle oleh dia. Sabar, rumah belum jadi. Jadi aku makin ini loh, waktu beres-beresnya makin panjang. Anda kamar masing-masing bulan udah. Nah yang udah nih kita lihat. Enggak sayang.